Umat Hindu menjadikan yadnya sebagai nafas kehidupannya. Yadnya akan terus berputar semasih pemeliharaan sumber kehidupan dilakukan umat manusia. Mereka meyakini yadnya berperan sebagai penyangga kehidupan di muka bumi. Suatu ungkapan terima kasih atas limpahan berkah yang widi. Dan demi menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam semesta beserta isinya, Subak Umebun Angantake menggelar upacara yang disebut Caru Nawagempang pada Rahina Kajang Kliwon tanggal 30 Maret 2023 yang bertempat di Subak Umebun Angantake Badung. Ritual Nawagempang adalah sebuah ritual yang patut dilaksanakan oleh masyarakat atau perseorangan di lingkungan rumah tangga apabila ada kedurmanggale atau kemalangan, durmite atau tanda-tanda buruk, dan durbikse atau paceklik. Ring Subak Umebun, Desa Angantake, Kecamatan Bian Semal, Kabupaten Badung, ngelaksanakan karya Caru Nawagempang. Nawagempang puniki kemargiang santukan ring wewidangan Subak Umebun puniki wenten kepangguhan berupa mayit utawi sang kelabubangan punika mengambang turmaning taler wenten salah sinunggil krama sanes sedo ring pesawahan taler akeh sanes sio-siosan kewenten ciri-ciri punika santukan wenten sedo salapati ngulapati yanten kemargiang Caru Nawagempang punika nenten prasida jadi keparipurnayang ring sesekonan Pusubak punika utawi ring dijajah megenah kewentenan sane wenten salapati ngulapati patut sedurung mariang karya piodalan utawi karya pemungkah lan selaturipun wenten salapati ngulapati nenten patut kemargiang rin aduk Caru Nawagempang. Nawagempang niki mau pingenoh pisan, pelaksanaannya sangat penting sekali dalam rangka menetralisir para atmo sane kesasar punika. Ike mawinan pelaksanaan Nawagempang puniki patut pisan kemargiang ring sejeronen pedesa. Upacara pecaruan Nawagempang ini dipusatkan di wewidangan Desa Adat Subak Umebun Angantake. Upacara ini bertujuan membersihkan Buana Alit dan Buana Agung. Karena sebelumnya di wewidangan Desa Adat Subak Umebun Angantake ini ada beberapa kejadian yang pernah terjadi, di antaranya ada orang meninggal dan mengambang di areal Subak Umebun dan perlu untuk melakukan pecaruan Taur Nawagempang ini. Nah, pemargi istilah Nawagempang puniki wenten indikipun ring lebur sangsil. Dan istilahnya Caru niki lebur sangsil nenten niki kewastane Caru Nawagempang. Caru Nawagempang niki akehipun jenis caru ke semelan jenis semelan soroh caru dados sesiki. Yaniki kemargiang Caru Nawagempang tingkat patah ring tingkat desa puniki agak besar sedikit pemarginipun di sios nanti punika yen jagi tingkat pekaraan nike maliten pemarginipun sandukan sebilang pengibah ring penjuru mata angin punika kewentenan pecaruan suang-suang ki pecaruan yang tingkat desa taler mewah caru pemargi pedesaan nike sane kemargine rantuk Caru Karang Tenget nike wenten tamahnipun Caru Nawagempang puniki mewah bebek nelasan bebek Blangkalung punika kemargiang ring kali genah kali tengah puniki kewentenan ring pemargi
ring tengah punika kemargiang ana biasane caru bebek Blangkalung siki molahan dados 80 siki molahan dados 108. Niki mawinan pecaruan yang tingkat desa punika wilayahipun makeh wilayahipun penyibah raus ngambil penyibah nika mawinan caru Nawumpang di membuat pisan angin menetralisir ring sejeroning wenten napi hastane istilah di Indonesianya itu roh gentayangan ini untuk menetralisir santukan dari subak umobun puniki wenten kepangguhan wenten nak sede kantos kamang puniki ring pelan punika kantos 1 hari wau wenten nak mangguhan nika mawinan ngawit nika ring pesawahan nenten becik upon-uponnya punika mawinan sareng sami mangna iraga sareng sami waspada mangna ngomargiang caru Nawumpang di banget pisan pikenohipun yang margiang Nawumpang puniki iki patut iraga mengeras dicibati ring ide yang di ulun suwi sareng sami mangna iraga sareng sami tentrem keterahaja kebolehan tapi sanes sampun ke margiang puniki. Untuk itu, para krama lan manggala adat di desa adat Angantake sepakat untuk melakukan pecaruan di wewidangan subak umobun Angantake. Bahkan proses ini juga dilaksanakan di masing-masing penjuru mata angin kawasan wewidangan subak umobun Angantake. Maka di lingkungan wewidangan subak umobun Angantake tersebut terkena pengaruh energi negatif dan mengingat sekarang ini masih dalam situasi zaman Kaliuga di mana kekuatan jahat lebih mudah untuk mempengaruhi sifat manusia. Apalagi ditambah bahwa pada kenyataannya umat manusia sekarang ini banyak yang lalai menjalankan kewajibannya untuk menjaga alam ini agar selalu harmonis dan seimbang, maka perlu digelar upacara pecaruan. Dan apabila tidak dilaksanakan, maka roh-roh jahat dan makhluk-makhluk gaib yang tidak baik akan keluar bergentayangan untuk mengganggu manusia itu sendiri. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, umat Hindu memiliki banyak cara untuk pencegahan, salah satunya adalah dengan menggelar upacara pecaruan Nawagempang. Dalam tingkatan upacara ini, sang pendeta akan menurunkan 11 jenis tirta, diantaranya tirta pepuluh luhuring akase, tirta sarwadewa, durmanggala, biokala, pengulapan, caru, swamba, pendudusan, penglukatan, dan tirta pengentas. Dengan 11 jenis tirta ditambah 11 jenis walungan dan sarana banten diharapkan roh-roh jahat tersebut akan kembali ke tempat semula alias disaumiakan sehingga sifatnya akan berubah menjadi makhluk yang menguntungkan, sehingga dengan pelaksanaan upacara Nawagempang ini seluruh isi alam akan kembali harmonis, selaras, dan seimbang. Fungsi Nawagempang puniki niki pun salah satu ada istilah pun angin menetralisir Buddha, salah satu ingin memarisuda kemanusiaannya nih, salah satu ingin menetralisir nika wenten istilahnya sane kebaos roh gentayangan, sane kaping 4 punika wenten istilahnya menetralisir bergala sane wenten ane mengganggu ring sejaran pemagi ring pesawahan ini ke fungsi daripada melaksanakan Nawagempang. Sane pendek utama pisan nika adalah untuk menetralisir roh-roh sane gentayang ring wewidang puniki nika. Istilah Nawagempang terdiri atas 2 kata, yaitu nawa yang berarti 9 dan gempang yang berarti hancur. Ritual Nawagempang dalam hal ini diartikan sebagai ritual yang ditujukan kepada 9 manifestasi Tuhan sebagai Dewata Nawasanga yang bertujuan untuk menangkal segala hal yang mungkin akan menyebabkan kehancuran. Upacara Banten Caru Nawagempang ini dipuput oleh Ide Penanda Gede Giri Dwijaguna dari Geria Umangenjung Angantake dan Ide Pranda Buddha dari Geria Tegal Jadi Tabanan. Dasar dari Banten Caru Nawagempang merupakan upacara balik sumpah alit, yaitu Caru Risigana dan Caru Pancamustika, Caru balik sumpah, Caru Bertacerurik, Caru Padaraksa, Caru Nawagempang, Caru Pemangguh Pemali Agung,
Caru Pangaksama Pitra dan Caru Respati Kalpe yang menggunakan sarana anjing belang bungkem, itik belang kalung, itik putih, ayam buik, siap sudamale, dan babi hitam. Proses awal daripada pelaksanaan Nawa Gempang niki adalah suatu proses yang unik. Satu yang unik sekali niki. Proses wewalungannya adalah menggunakan kucit, mempergunakan istilahnya bebek belang kalung, kekalih malih wenten kuluk, wenten resigana can yang libatkan nika pemargi bebek putih jambul agar resigana nika mengenai ring periangan nika proses pelaksanaan puniki pada saat pelaksanaan niki sama sekali dan dados uyut pada proses-proses tertentu nika sipeng luar biasa nenten dados ngagen mule-mule sekancan mule-mule yang mengandung magnet punika itu wajib jangan dipakai pada saat kita melaksanakan caru Nawa Gempang itu. Itulah banyak buron-buron nika mangen ayam nika 9 jenis warna ayam. 9 jenis warna ayam dipergunakan. Itu untuk menetralisir suatu gejala koda yang negatif. Itulah fungsinya daripada caru Nawa Gempang itu sendiri. Caru di samping caru berupa olahan merupakan caru, di samping itu ada istilah bukaka namanya siap panggang itu yang terdiri dari 9 jenis itu sendiri. Itulah istilah. Nawa Gempang adalah sebuah ritual yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau menghindari segala hal yang tidak baik seperti bahaya, penyakit, virus, dan sebagainya. Doa ini ditujukan kepada Dewata Nawasanga yang menjelma sebagai Buta Nawa Sakti atau Buta Nawa Gempang. Dengan persembahan intinya yaitu itik putih, si pengucap mantra memohon kepada Sang Buta Nawa Sakti atau Sang Buta Nawa Gempang yang sebelumnya berada pada diri manusia yang menyebabkan segala kemalangan agar keluar menikmati suguhan yang dipersembahkan. Setelah menikmati persembahan tersebut, para buta itu dimohon agar kembali ke tempat atau alamnya masing-masing dan tidak mengganggu manusia. Dengan kesaktian Dewata Nawasanga, diharapkan segala kemalangan, hal-hal yang tidak baik, paceklik, gempa bumi, dosa, penderitaan, dan kutukan yang melanda manusia bisa terhapus semuanya. Pantangan daripada proses pelaksanaan Nawa Gempang ini adalah satu, kita harus melaksanakan sepi. Sepi itu ya seperti kita sepi dan tidak boleh ribut dan tidak boleh istilahnya kita mempergunakan mule-mule dan pada saat itu dan tidak boleh kita bersorak-sorai pada saat hari-hari tertentu dan mempergunakan pelukatnya yang jenis pelukatnya itu 9 jenis warna air, 9 jenis air yang ada di wilayah Bali ini semua itu mempergunakan jenis-jenis air. Itulah yang diperlukan pada saat itu. Tujuan dari caru Nawa Gempang ini adalah memarisude Karang Angker, Karang Tengah, Pariwesan Karang termasuk salah satu ada keluarga yang mati kelabu bangan, mati salah pati, ulah pati, kelabuan amuk. Nawa Gempang ini juga berarti 9 penjuru yang harus disucikan di dalam pekarangan itu sendiri. Pada prosesi caru Nawa Gempang ini diawali dengan mapi keling di pahariangan masing-masing, selanjutnya nancep mendak tirta di pura kayangan di lingkungan sekitar, nyukat genah, pemarisuda genah, ngeringkes tanah yang di lingkungan tersebut, caru padu raksa kaambil, dan yang terakhir nganyut di segara. Dalam prosesi caru Nawa Gempang ini ada pantangan-pantangan yang harus dipatuhi oleh keluarga atau masyarakat yang melaksanakan. Di antaranya tidak diperkenankan memakai mole-mole berupa perhiasan dari cincin, gelang, dan kalung karena perhiasan tersebut mengandung kekuatan magnet, di mana pada upacara caru Nawa Gempang ini mengupacarai kekuatan magnet tersebut. Pada saat kita nganyut ada proses pitranya yang nganyut ini karena ini merupakan suatu upacara manit
yang dimunculkan oleh roh-roh yang gendayang itu, itulah pada saat nganyut ini tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Di samping itu tidak boleh berbicara di antara yang petugas penganyut itu. Di samping itu juga pakai kode dan tidak boleh ribut dan tidak boleh bicara sampai di tempat penganyutan. Itulah uniknya daripada itu, karena ini mengandung manit. Kalau kita menoleh, kita memanggil kembali. Itu kalau mau oleh ke belakang, kita seperti kodo itu memanggil kembali untuk ikut kembali. Ini makanya pada saat itu tidak boleh menoleh ke belakang pada saat setelah kita nganyut dan sampai kita di tempat baru kita biasa sebagaimana mestinya. Selain untuk memberikan jalan kepada para roh, upacara Caru Nawa Gempang ini dilakukan juga untuk menetralisir alam dari wabah penyakit seperti virus, penyakit mematikan, yang lainnya termasuk ilmu hitam atau black magic. Wujud ritual Nawa Gempang seperti yang dijelaskan dalam lontar tutur lebur gangsa adalah sebagai berikut. Ayam 5 ekor yang diolah menurut warna dan urip, itik putih diolah menjadi 9 tanding, masing-masing berisi sate, nasi kepal 9 genggam yang ditaruh dalam sebuah tamas, masing-masing jumlahnya 9, dan beralaskan daun nagasari yang dilengkapi dengan nasi bakulan, nasi telopokan putih, beras daksine, suci, dan lis. Kulit itik putih ditutupkan pada caru di tengah, daksina ditaruh pada nyiu baru dengan perlengkapannya yang berwujud prascita, sesayut pengambean, sesayut durmanggala, sorohan, lis, tulung urip, tulung metangga, penyeneng, dan perlengkapannya. Harapan dari kita setelah melakukan upacara Nawa Gempang ini, satu, supaya ada kerukunan, kebahagiaan, tidak ada hasil di sawah ini diharapkan sebagai yang sudah biasa-biasa agar dihindar dari hama-hama, dihindar dari penyakit-penyakit yang mengganggu, baik itu dari tumbuh-tumbuhan, tanam-tanam maupun dari istilahnya dari manusianya. Itulah harapan saya, harapan Pranda, sehingga apa yang dilaksanakan itu betul-betul bermakna sesuai dengan harapan kita bersama. Semua rangkaian upacara Caru Nawa Gempang adalah intinya semua caru dapat menghilangkan segala macam panasnya pekarangan atau kesakitan, segala yang tertimpa kerusakan seperti yang disebutkan terdahulu. Patutlah itu dipergunakan, pasti akan mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan dan juga kesempurnaan. Sebab Caru Nawa Gempang adalah intinya semua caru. Melalui upacara ini mereka berharap tercipta konsep keseimbangan atau Trihitakarana yang merupakan sebuah momentum tepat dalam membangun dan melestarikan budaya leluhur yang adiluhur.